Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Big Doll House. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Beberapa tahanan baru dibawa masuk ke sebuah penjara di Filipina. Seorang sipir kejam bernama Lucian memeriksa para tahanan baru itu. Seorang wanita bernama Collier ditahan karena melakukan pembunuhan. Wait a minute. Okay, next. Setelah digeledah, Collier dibawa ke Dr. Phillips untuk melakukan tes medikal. I met the wardress this morning. She seemed like a warm person. I bet she is. Let's go, young woman. Saat akan dibawa ke ruangannya, mereka berpapasan dengan jenazah tahanan yang sedang dipindahkan. Setibanya di ruangan, Collier berkenalan dengan para tahanan lainnya. I'm Alcott. That's Greer. And that's Herod. Hello. Farina. And Bodine's up there. Hello. She say she want to talk to you. She say that nighttime has lot of surprises. Pada malamnya, saat Collier tertidur, tahanan lain mulai membuli Collier. Beruntungnya, Bodine segera menghentikan pembulian itu. Keesokan paginya, para tahanan menghadiri pemakaman seorang narapidana yang tewas karena mencoba kabur dari penjara itu. Namun, Alcott merasa bahwa ada yang janggal dengan kematian tahanan itu. Miss Dietrich, what is it? I don't believe she was killed trying to escape. Alcott, what do you think you're doing? Akhirnya, Alcott diminta untuk menghadap Dietrich kepada sipir penjara. I promise to look into the matter. I'm afraid I'll be next. Saat kembali ke kamar, mereka membicarakan tentang keanehan di penjara itu. Colonel Mendoza is the head of the secret police. So they say, but no one has ever seen him. Nobody still alive has ever seen him. Mereka bercerita bahwa banyak tahanan yang tewas setelah menghadap sosok misterius yang dikenal dengan Kolonel Mendoza. Sementara itu, Greer membantu Herod yang merupakan seorang pencandu narkoba. Who knows? She's a junkie. Di sisi lain, pengantar buah Harry dan Fred mendatangi penjara itu. Mereka langsung membagi-bagikan buah segar kepada para tahanan. Saat tiba di kamar mereka, Greer meminta narkoba pesanannya kepada Harry. Got anything for me today? What you gonna give me for it? Namun sebelumnya, Harry meminta imbalannya, yaitu meraba dada Greer. Okay, that's enough. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, ternyata Harry menipu Greer. Come on, Fred. Ternyata, Bodine yang mendapatkan surat dari kekasihnya. Keesokan paginya, Greer diam-diam menyelinap pergi. Herod! Ternyata, wanita itu mengambil narkoba untuk Herod. And see that you don't forget it. Greer berusaha memberikan narkoba kepada Herod agar wanita itu patuh kepadanya. Setelah itu, Lucian memanggil Bodine karena mereka mengetahui surat yang telah diselundupkan Harry. You know this brings severe punishment. You will be the next one, I promise you. Karena pelanggaran itu, Bodine dijemur di bawah teriknya matahari. Setelah itu,
Lucian membawa Badin ke hadapan Kolonel Mendoza untuk diinterogasi. Where is he? Karena tidak mau menjawab, Badin disiksa sebelum akhirnya dikembalikan ke ruangannya. Keesokan harinya, Harry dan Fred kembali membawa makanan ke penjara itu. Saat sedang mengantar barang, Fred mencoba mengintip ke kamar mandi. Kebetulan, Alcott sedang mandi di sana. Setelah mandi, Alcott mencuri pisau di dapur dan ia menjebak Fred di sana. You were looking at me through the window. Karena sudah lama di penjara, ternyata Alcott ingin sekali melakukan hubungan intim. Namun sayangnya, Lucian datang memergokinya. It's as I told you. You're next. Karena hal tersebut, Alcott dibawa ke Mendoza untuk mendapatkan hukumannya. Saat Alcott dibawa keluar, beruntungnya Dr. Philip sedang melewati tempat itu. Those bruises look pretty bad. I better take a look at her. I was just now bringing her to the infirmary. Your information, Miss Lucian, is that way. Setelah mengobati Alcott, Dr. Philip mencoba menanyakan Dietrich karena menduga ada penyiksaan di penjara itu. Particularly the testimony of one prisoner. She mentioned a room and another person, a man who was watching all the late at night. The only one I know that's permitted on the premises at night. Yourself. Karena tidak mendapat jawaban, Dr. Philip akhirnya mengajak Dietrich untuk makan malam. I wouldn't like the dinner to be ordinary. Sementara itu, Alcott dan Badin berencana untuk kabur karena mereka tak sanggup menerima siksaan di penjara itu. It's got to be through the front gate. Right. And I bet that there's one that wants out as badly as we do. Karena mereka berdua tidak akan sanggup, akhirnya Alcott mencoba mengajak Collier untuk bergabung. Setelah itu, mereka mengajak Grayer ikut bergabung. Grayer setuju jika Alcott bisa mengalahkannya dalam bertarung. Greer? Come on. Are we finished? Karena Alcott memenangkan pertarungan itu, akhirnya semua penghuni kamar itu ikut bergabung. Alright, now this is the clip here. Mereka mendiskusikan rencana kabur sambil mempelajari cara menggunakan senjata. Sementara itu, Herat sedang sakau dan ia sangat membutuhkan narkobanya. She's in terrible shape, man. No shit. Keesokan paginya, Alcott dan kawan-kawan itu membuat keributan saat makan pagi. Mereka sengaja melakukan hal tersebut agar mereka ditangkap oleh Lucian. I want to know who started this. Di sisi lain, Grayer menggunakan pakaian seksi untuk membujuk Harry agar memberikannya narkoba untuk Herat. You want the real Missoula, Harry? Harry akhirnya setuju setelah Grayer memberikan apa yang diinginkannya. Sementara itu, Alcott dan yang lainnya mendapat hukuman atas kekacauan yang mereka buat. Mereka semua dimasukkan ke dalam ruangan sauna agar para wanita itu jera. Where is that dim-witted animal?
I wish to speak with Miss Collier. Setelah itu, Lucien kembali untuk membawa Collier pergi dari sauna itu. Dan seperti biasa, Lucien kembali melakukan penyiksaan kepada tahanan itu. The cobra is deadly poisonous. Di sisi lain, Herat sudah semakin sakau dan ia sangat membutuhkan narkobanya. Sementara itu, Grayer tidak bisa berbuat apa-apa karena Harry masih belum tiba. That's it, honey. Herat yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya menusuk leher Grayer hingga mengakibatkan wanita itu tewas. Setelah itu, para tahanan mengambil kawat yang dibawa oleh kucing Collier. Setelah itu, mereka langsung mempersiapkan jebakan. Di samping itu, Dr. Philip mendatangi ruangan Dietrich untuk memulai kencan. Di sisi lain, Harry dan Fred mendatangi penjara untuk memberikan narkoba kepada Grayer. Try a little bit of that. Just a little sip. That's really good. Setelah memabukkan penjaga, mereka pergi menuju ke ruangan tahanan Grayer. Lucian! Stop torturing that girl! I'll tell you where the camp is! Saat Lucien kewalahan, ia langsung menekan alarm. Hal itu membuat Dietrich terpaksa meninggalkan Philip di ruangannya. Open the door, we'll saw your head off. Akhirnya, para wanita itu berhasil lepas dari sauna dan mereka menjadikan Lucien sebagai tahanan. Mereka langsung membebaskan Collier dan mengikat Lucien di ruangan itu. Kemudian, mereka menyusul Kolonel Mendoza yang kabur dari sana. Ternyata, selama ini Dietrich yang menyamar sebagai Kolonel Mendoza. Wanita itu memiliki jiwa psikopat yang sama dengan Lucien. Setelah itu, mereka menyekap Dr. Philip dan Dietrich yang kemudian kabur dari sana. Kemudian, Fred dan Harry masih ada di sana dan para tahanan itu langsung bernegosiasi dengan mereka. What's in it for us? Miss Dietrich. Setelah setuju, mereka semua berangkat dengan menggunakan truk buah milik Harry. Setelah mereka berhenti di tempat aman, Elcott ingin membalaskan dendamnya kepada Dietrich yang sangat sadis. As per our agreement when we commandeered your truck, she's all yours. Elcott meminta Harry untuk menyetubui Dietrich sesuai perjanjian mereka. Di saat yang sama, para petugas dari penjara mendatangi lokasi mereka. Para petugas itu berhasil mengepung mereka semua, sehingga terjadi baku tembak di antara mereka. Sementara itu, Collier berhasil menyelinap pergi meninggalkan tempat itu. Setelah petugas penjara berhasil menguasai tempat itu, Dr. Philip meminta agar Dietrich dibawa ke kantor polisi. Don't let her loose. What's wrong, Doctor? The supervisor's a very sick woman. Doctor, I need more than your opinion before I can arrest the supervisor. You're the one that's having delusions. I'm looking out for the well-being of my staff. Handcuff him. Namun, para penjaga itu lebih percaya kepada Dietrich dan mereka justru menahan Philip. Bye-bye, Lord Elsie. Pelican! Sementara itu, Collier yang berhasil kabur mencari pertolongan di jalan. Hi, where are you headed?
Anywhere you want to go. Because I'm taking you right straight back to prison. We've been looking for you all day. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.